Hai semuanya, kita berjumpa kembali. Kita masih akan melanjutkan materi kita mengenai Pancasila. Namun, fokus kita kali ini kita akan mengulas mengenai lahirnya Pancasila. Jangan lupa setiap mengawali aktivitas kita berdoa. Penasaran dengan isi videonya? Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah proses perumusan Pancasila menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Jepang meyakinkan akan janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk dimerdekakan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang, BPUPKI berarti Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumakichi Harada merupakan komandan pasukan Jepang di Jawa, dan BPUPKI mengumumkan pembentukan BPUPKI lalu pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya digelar di Gedung Chuo Sang-in di Pejambon, Jakarta, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri, pada tanggal 1 Maret 1945. Namun pengumuman resminya sendiri dilakukan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Jabatan Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Wakil Ketua BPUPKI adalah Ichibangse Yoshio dari Jepang. Sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Sejarah proses persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan usulan-usulan rumusan Pancasila setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di masa persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Di persidangan BPUPKI yang pertama terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Pendapat-pendapat rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun gagasan para tokoh bangsa dalam penentuan dasar negara dilakukan oleh yang pertama. Pada sidang pertama, Mr. Muhammad Yamin memaparkan gagasannya sebagai usulan untuk dijadikan dasar negara. Beliau menyatakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pemikiran Mr. Muhammad Yamin diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Usulan rumusan dasar negara Mr. Muhammad Yamin yang intinya adalah sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu disusul oleh pendapat gagasan dari Mr. Supomo pada sidang hari yang kedua, yaitu dilakukan pada tanggal 31 Mei. Dari pemikiran tersebut merupakan penjelasan masalah-masalah mengenai hubungan dasar negara Indonesia, di mana negara dibentuk hendaklah integralistik berdasarkan pada hal-hal berikut. Beliau memberikan gagasan yang pertama, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial.
Di hari terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berusaha menyatukan perdebatan di antara anggota sidang yang semakin meruya. Beliau mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Usulan rumusan dasar negara Insinyur Soekarno terdiri atas 5 sila, antara lain sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah proses persidangan kedua BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. Persidangan pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau beristirahat 1 bulan penuh. Maka dari itu BPUPKI membentuk 9 panitia perumus dasar negara yang anggota terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Abdul Kahal Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Habib Kusno Cokro Suryo, dan Alexander Andres Maramis. Kerja keras dan cerdas dari Panitia 9 membuahkan hasil yang di tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan Piagam Jakarta sendiri pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan di Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, maka Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang untuk seluruh masyarakat Indonesia, 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 orang wakil Sulawesi, dan 1 wakil Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI menambah 6 anggota lagi sehingga anggota PPKI berjumlah 27 orang. Rumusan akhir yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, dan ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila dari usulan Insinyur Soekarno. Demikian sejarah lahirnya Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.